Di samudera kehidupan yang luas, di mana riak dan gelombang senantiasa menguji keteguhan, berdirilah seorang hamba yang hatinya telah menjadi singgasana bagi keagungan ilahi. Baginya, hiruk-pikuk dunia dengan segala ancamannya hanyalah buih-buih kecil yang tak mampu menggoyahkan karang keyakinan di dalam sanubarinya. Inilah ciri seorang arif billah, insan yang telah dikaruniai makrifat, sebuah pengetahuan batin yang melampaui sekadar ilmu. Pengetahuan ini bukanlah hasil dari olah pikir semata, melainkan buah dari perjalanan ruhani yang panjang, di mana hati telah dibersihkan dari segala sesuatu selain Dia. Perjalanan makrifat adalah perjalanan menyingkap tabir, di mana seorang hamba mulai menyaksikan bahwa tiada daya dan kekuatan yang hakiki kecuali milik Allah semata. Ketika kesadaran ini meresap ke dalam setiap sel tubuh dan aliran darah, pandangannya terhadap dunia pun berubah secara mendasar. Ancaman dari makhluk, ketakutan akan kemiskinan, kegelisahan kehilangan jabatan, semua itu luruh seperti dedaunan kering di musim gugur. Sebab, ia telah sampai pada pemahaman bahwa semua itu hanyalah perantara, bayang-bayang yang keberadaannya bergantung mutlak pada Sang Pemilik Cahaya. Bagi sang arif, sumber dari segala kejadian, baik yang tampak menyenangkan maupun yang terasa menakutkan, berasal dari satu sumber yang sama. Hatinya telah dipenuhi oleh kebesaran Allah, sehingga tidak ada lagi ruang tersisa untuk membesarkan yang lain. Rasa takutnya kepada makhluk telah sirna, bukan karena kesombongan atau kenekatan, melainkan karena ia telah melebur dalam pengagungan kepada Sang Pencipta makhluk itu sendiri. Hatinya telah menjadi cermin yang bening, yang hanya memantulkan wajah kebesaran dan keindahan Allah, sehingga bayangan-bayangan ketakutan duniawi tak lagi mendapat tempat untuk singgah. Inilah puncak dari pemurnian tauhid, di mana seorang insan tidak lagi melihat adanya pelaku sejati di alam semesta ini selain Allah. Keyakinan ini melahirkan ketenangan jiwa yang luar biasa, sebuah kedamaian yang tidak terpengaruh oleh pasang surutnya keadaan dunia. Ia berjalan di muka bumi dengan raga, namun hatinya senantiasa bersemayam dalam hadirat ilahi. Rasa takutnya yang tersisa bukanlah ketakutan yang melemahkan, melainkan rasa takut yang justru menjadi sumber kekuatan dan kehidupan spiritualnya. Ilmu tauhid, pada tingkatannya yang paling dalam, bukanlah sekadar pengakuan lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ia adalah sebuah kesadaran batin yang transformatif, yang mengubah cara seorang hamba memandang seluruh realitas. Pemahaman ini menjadi fondasi utama bagi lahirnya keberanian sejati, sebuah keberanian yang tidak goyah oleh badai duniawi. Ketika seorang hamba benar-benar meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya sumber kekuatan, pemberi manfaat, dan penolak mudarat, maka dengan sendirinya ia akan terbebas dari belenggu rasa takut kepada selainnya. Seorang yang bertauhid secara hakiki akan memandang segala makhluk, baik manusia yang berkuasa, binatang buas, maupun kekuatan alam yang dahsyat, sebagai tentara-tentara Allah yang bergerak atas perintahnya. Mereka tidak memiliki kekuatan independen dari diri mereka sendiri. Kekuatan mereka hanyalah pinjaman sesaat dari Sang Maha Kuasa. Dengan pandangan seperti ini, bagaimana mungkin seorang hamba merasa gentar kepada pinjaman, sementara ia berlindung kepada Sang Pemilik kekuatan itu sendiri? Maka, hilangnya rasa takut kepada makhluk adalah konsekuensi logis dari tauhid yang meresap. Hati yang sebelumnya terbagi dalam berbagai macam ketakutan, takut pada atasan, takut pada opini orang, takut pada masa depan, kini menjadi terpusat pada satu titik fokus, Allah. Semua kekhawatiran itu disatukan dan diarahkan hanya kepadanya. Ini bukanlah berarti meniadakan kehati-hatian dalam berinteraksi dengan sebab akibat duniawi, melainkan membebaskan hati dari ketergantungan dan ketundukan kepada sebab-sebab tersebut. Dalam perjalanan spiritualnya, seorang hamba akan menyadari bahwa ketakutan kepada selain Allah adalah salah satu bentuk kemusyrikan yang tersembunyi, syirik khafi. Ia menyekutukan Allah dengan memberikan sifat kuasa dan pengaruh yang independen kepada makhluk. Dengan memurnikan tauhidnya, ia membersihkan hatinya dari berhala-berhala ketakutan ini,
sehingga yang tersisa hanyalah pengagungan yang tulus kepada Sang Pencipta. Keberaniannya lahir bukan dari kekuatan diri, tetapi dari kelemahan dan kepasrahan total di hadapan keperkasaan Allah. Dalam terminologi tasawuf, kolbu atau hati bukanlah sekadar organ fisik, melainkan sebuah entitas spiritual yang menjadi pusat kesadaran dan wadah bagi makrifat. Hati diibaratkan sebagai sebuah cermin. Jika cermin itu kotor, berkarat, dan dipenuhi debu kelalaian serta cinta dunia, maka ia tidak akan mampu memantulkan cahaya ilahi. Sebaliknya, ia akan memantulkan bayangan-bayangan gelap dari ketakutan-ketakutan duniawi, bayangan kemiskinan, penyakit, dan kehilangan. Perjalanan seorang salik, penempuh jalan spiritual, adalah perjalanan membersihkan cermin hatinya. Melalui zikir, tafakur, dan riyadah, latihan spiritual, ia menggosok cermin itu sedikit demi sedikit, menghilangkan karat-karat dosa dan debu-debu ketergantungan pada makhluk. Semakin bersih cermin itu, semakin jelas pula ia memantulkan sifat-sifat keagungan, jalal, dan keindahan, jamal, Allah. Proses inilah yang secara bertahap mengisi hati dengan cahaya ilahi. Ketika hati telah dipenuhi oleh keagungan Allah, ia ibarat sebuah ruangan yang telah terisi penuh oleh cahaya yang benderang. Di dalam ruangan yang demikian terang, adakah tempat bagi bayang-bayang kegelapan? Tentu tidak. Demikian pula dengan hati seorang arif billah. Cahaya kebesaran Allah yang memenuhi relung hatinya secara otomatis mengusir segala bentuk kegelapan rasa takut kepada selainnya. Tidak ada lagi ruang yang tersisa, karena setiap sudut hatinya telah diterangi oleh nur ilahi. Inilah makna dari hati yang telah menjadi Baitullah, rumah Allah, di mana hanya Allah yang bersemayam di dalamnya. Hati yang seperti ini akan merasakan ketenangan yang mendalam, sakinah, bahkan di tengah-tengah ujian yang paling berat sekalipun. Sebab, ia tidak lagi melihat ujian sebagai ancaman dari makhluk, melainkan sebagai manifestasi dari kehendak Sang Kekasih. Pandangannya telah tembus melampaui bentuk-bentuk lahiriah, langsung menuju kepada Sang Pengatur segala peristiwa. Pada insan kebanyakan, rasa takut adalah sebuah emosi yang lahir dari ancaman terhadap eksistensi diri, harta, atau kedudukan. Ini adalah ketakutan yang berpusat pada ego dan kepemilikan duniawi. Namun, bagi para penempuh jalan makrifat, rasa takut ini mengalami sebuah transformasi yang agung. Ketakutan yang bersifat rendah dan duniawi, jub, berubah menjadi sebuah rasa takut yang luhur dan bersifat spiritual, yang dikenal dengan istilah khauf. Khauf bukanlah rasa takut akan siksa neraka semata, meskipun itu adalah bagian darinya. Pada tingkat yang lebih tinggi, khauf adalah getaran jiwa yang muncul dari pengenalan yang mendalam akan keagungan dan kemuliaan Allah. Ia adalah rasa takut yang lahir dari cinta dan pengagungan. Bayangkan seorang hamba yang sangat mencintai dan menghormati tuannya. Ia akan sangat berhati-hati dalam setiap tindakannya, bukan karena takut dihukum, melainkan karena takut mengecewakan atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati tuannya yang amat ia cintai. Rasa khauf ini mendorong seorang hamba untuk senantiasa menjaga adab dan berada dalam koridor ketaatan. Ia takut jika amal ibadahnya tidak diterima, takut jika hatinya berpaling sesaat dari mengingatnya, takut jika nikmat yang diberikan justru membuatnya lalai. Ini adalah ketakutan seorang pencinta sejati, yang seluruh eksistensinya tercurah untuk meraih keridhaan Sang Kekasih. Ketakutan ini tidak melemahkan, sebaliknya ia menjadi bahan bakar yang menyemangati perjalanan spiritualnya. Transformasi ini terjadi seiring dengan bergesernya pusat orientasi hidup seorang hamba. Jika sebelumnya orientasinya adalah dunia dan segala isinya, maka kini orientasinya adalah Allah semata. Apa yang ia takuti bukanlah kehilangan dunia, melainkan kehilangan kedekatan dengan Sang Pemilik dunia. Dengan demikian, ancaman kemiskinan, celaan manusia, atau bahkan kematian, tidak lagi menjadi sumber ketakutan utama, karena semua itu dipandang sebagai perkara kecil di hadapan persoalan yang jauh lebih besar,
menjaga hubungan batiniah dengan Allah. Bagi seorang pencinta, tiada derita yang lebih pedih daripada terpisah dari yang dicintainya. Di dalam dunia tasawuf, kondisi keterpisahan batin dari Allah ini diistilahkan sebagai hijab atau tabir. Hijab inilah yang menjadi sumber ketakutan terbesar bagi seorang arif billah, sebuah ketakutan yang jauh melampaui takutnya pada api neraka atau segala bentuk siksa fisik lainnya. Karena inti dari kebahagiaan sejati adalah kebersamaan dengan Sang Kekasih, maka inti dari penderitaan terdalam adalah keterhalangan darinya. Hijab bukanlah sebuah dinding fisik, melainkan sebuah kondisi spiritual di mana hati menjadi gelap dan lalai. Ia bisa disebabkan oleh dosa, ketergantungan pada dunia, atau bahkan keasyikan dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah, hingga lupa kepada Sang Pemberi nikmat itu sendiri. Ketika seorang hamba berada dalam kondisi terhijab, mata hatinya menjadi buta, tidak mampu lagi menyaksikan keindahan ilahi dalam setiap ciptaannya. Ia merasa jauh, terasing, dan kering secara ruhani. Inilah sebabnya mengapa satu-satunya rasa takut yang tersisa dalam hati yang bermakrifat adalah khauf terhijab dari Allah. Ia lebih rela kehilangan seluruh dunia dan isinya daripada kehilangan momen kebersamaan batin dengan Tuhannya. Setiap desah napasnya adalah permohonan agar tabir itu tidak turun menyelimuti hatinya. Setiap detak jantungnya adalah penjagaan agar cermin hatinya tidak kembali kusam dan buram sehingga tak mampu lagi memantulkan cahayanya. Ketakutan akan hijab ini menjadi penjaga yang paling waspada bagi seorang hamba. Ia membuatnya senantiasa mawas diri, murakabah, selalu mengoreksi niat, dan tidak pernah merasa aman dari tipu daya nafsu. Ia menyadari bahwa kelalaian sesaat saja bisa membuatnya terlempar jauh dari hadiratnya. Oleh karena itu, hidupnya adalah sebuah perjuangan tanpa henti untuk menjaga agar pintu hatinya senantiasa terbuka, agar aliran anugerah makrifat dan musyahadah, penyaksian batin, tidak pernah terputus. Seorang sufi agung, Jalaluddin Rumi, pernah berujar bahwa cinta adalah api yang ketika menyala akan membakar habis segala sesuatu selain Sang Kekasih. Pernyataan ini menyiratkan sebuah rahasia besar dalam perjalanan spiritual. Mahabbah atau cinta yang tulus kepada Allah adalah penawar paling mujarab bagi segala jenis ketakutan duniawi. Ketika api cinta ilahi berkobar di dalam hati seorang hamba, maka dinginnya rasa takut kepada makhluk akan sirna dengan sendirinya. Cinta yang sejati kepada Allah akan melahirkan keberanian yang luar biasa. Seorang pencinta tidak akan peduli dengan ancaman atau rintangan apapun demi untuk bertemu dan meraih ridho dari yang dicintainya. Sejarah telah mencatat kisah para nabi dan wali yang menghadapi berbagai macam ujian dan penindasan dengan keteguhan yang menakjubkan. Kekuatan mereka bukanlah berasal dari fisik, melainkan dari api mahabbah yang menyala-nyala di dalam dada mereka, yang membuat segala penderitaan terasa manis. Ketika hati telah dipenuhi oleh cinta kepada Allah, maka pandangannya terhadap segala sesuatu akan berubah. Ia akan melihat setiap kejadian, baik suka maupun duka, sebagai surat cinta dari Sang Kekasih. Ujian tidak lagi dipandang sebagai hukuman, melainkan sebagai cara Allah untuk memurnikan cintanya. Nikmat tidak lagi membuatnya lalai, melainkan menambah rasa syukurnya. Dengan demikian, tidak ada lagi peristiwa di dunia ini yang mampu menimbulkan rasa takut dalam hatinya, karena semuanya dilihat dalam bingkai cinta. Maka, jalan untuk menghilangkan rasa takut bukanlah dengan mencoba melawan setiap ketakutan satu persatu. Jalan yang lebih efektif adalah dengan menyuburkan pohon cinta kepada Allah di dalam taman hati. Siramilah ia dengan zikir dan ketaatan, pupuklah ia dengan tafakur dan pengorbanan. Ketika pohon cinta itu tumbuh besar dan rindang, maka dengan sendirinya ia akan menaungi hati dari teriknya panas ketakutan-ketakutan duniawi, dan sang hamba akan menemukan kesejukan dan kedamaian di bawah naungannya. Tawakal adalah buah matang dari pohon makrifat. Ia adalah sikap penyerahan diri secara total kepada Allah setelah segenap ikhtiar telah ditunaikan.
Seorang yang telah sampai pada puncak makrifat akan memiliki tingkat tawakal yang sempurna. Hatinya tidak lagi bergantung pada usahanya sendiri, tidak pula pada bantuan makhluk, melainkan bersandar sepenuhnya pada pengaturan dan pilihan Allah. Hilangnya rasa takut adalah hasil langsung dari tawakal yang murni ini. Seorang hamba yang bertawakal secara sempurna meyakini dengan sepenuh hati bahwa apa yang telah diatur oleh Allah untuknya adalah yang terbaik. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah, istirahatkan dirimu dari kesibukan mengatur, karena apa yang telah diurus oleh selainmu, yakni Allah, tidak perlu engkau ikut campur mengurusnya. Keyakinan ini membebaskan jiwa dari kecemasan akan masa depan dan ketakutan akan kegagalan. Ia melakukan ikhtiar sebagai bentuk ketaatan, namun hatinya tetap tenang, pasrah pada apapun hasil yang akan ditetapkan olehnya. Rasa takut seringkali muncul dari keinginan untuk mengontrol hasil dan ketidakpastian akan masa depan. Sang Arif Billah telah melepaskan keinginan untuk mengontrol tersebut. Ia telah menyerahkan kendali hidupnya kepada Sang Maha Sutradara. Ia ridho dengan segala skenario yang telah dituliskan untuknya, baik itu peran sebagai orang kaya maupun miskin, sebagai pejabat maupun rakyat biasa. Baginya, yang terpenting bukanlah perannya, melainkan bagaimana ia menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya demi meraih ridho Sang Sutradara. Kepasrahan total ini bukanlah bentuk kepasifan atau kemalasan. Justru sebaliknya, ia mendorong seorang hamba untuk berusaha dengan lebih tulus dan tanpa beban, karena ia tidak lagi terikat pada hasil. Kegagalan tidak membuatnya putus asa, dan keberhasilan tidak membuatnya sombong. Ia mengalir bersama takdir Allah dengan hati yang damai, menyaksikan bagaimana tangan ilahi bekerja di balik setiap peristiwa. Inilah puncak ketenangan, di mana seorang hamba menemukan kebebasan sejati dalam penyerahan diri yang total. Dalam pandangan para sufi, Allah memiliki dua aspek sifat utama yang termanifestasi di alam semesta. Jalal, keagungan, keperkasaan, kebesaran, dan Jamal, keindahan, kelembutan, kasih sayang. Perjalanan spiritual seorang hamba adalah perjalanan untuk menyeimbangkan respons batin terhadap kedua manifestasi sifat ini. Dari sifat Jalal lahirlah rasa khauf, pengagungan yang disertai rasa takut. Dan dari sifat Jamal lahirlah rasa raja, harapan dan cinta. Hilangnya rasa takut kepada selain Allah terjadi ketika hati seorang hamba begitu terpesona dan tergetar oleh penyaksian akan sifat Jalal Allah. Ketika ia menyaksikan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi, maka segala kekuasaan makhluk akan tampak kerdil dan tak berarti di hadapannya. Ancaman dari seorang penguasa zalim akan terdengar seperti bisikan angin sepau-sepau bagi hamba yang telah mendengar guntur keagungan ilahi. Namun, rasa khauf yang lahir dari penyaksian sifat Jalal ini tidak membuatnya putus asa, karena ia diimbangi oleh penyaksian akan sifat Jamal. Ia juga melihat betapa luasnya rahmat Allah, betapa indah kasih sayangnya yang tercurah pada setiap makhluk. Dari sinilah lahir harapan, raja, yang tak pernah padam. Seorang Arif Billah hidup di antara dua sayap ini, sayap khauf yang menjaganya dari kelalaian dan perbuatan maksiat, dan sayap raja, yang mendorongnya untuk terus beribadah dengan penuh cinta dan optimisme. Keseimbangan antara khauf dan raja, ini menghasilkan kondisi batin yang stabil dan kokoh. Ia tidak takut kepada makhluk karena hatinya telah dipenuhi oleh khauf kepada Sang Khalik. Dan ia tidak putus asa dari rahmat Allah karena hatinya senantiasa disirami oleh harapan yang lahir dari penyaksian akan keindahannya. Ia berjalan di dunia dengan penuh kewaspadaan spiritual namun juga dengan hati yang lapang dan penuh optimisme, mencerminkan keseimbangan agung dari sifat-sifat Tuhannya. Hilangnya rasa takut kepada selain Allah bukanlah sebuah konsep teoretis yang abstrak, melainkan sebuah kondisi batin yang membuahkan hasil nyata dalam perilaku sehari-hari. Buah termanis dari makrifat adalah ketenangan jiwa, al-mutmainah, di mana seorang hamba tidak lagi mudah digelisahkan oleh persoalan-persoalan dunia. Hatinya teguh laksana gunung,
tidak goyah oleh angin pujian maupun badai celaan. Seorang yang telah mencapai makam ini akan menunjukkan sikap istiqomah, konsisten, dalam kebaikan. Ketaatannya kepada Allah tidak lagi didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan surga atau ketakutan akan neraka semata, tetapi telah menjadi sebuah ekspresi cinta dan pengabdian yang tulus. Ia berbuat baik kepada sesama tanpa mengharapkan balasan dari mereka, karena ia tahu bahwa balasan sejatinya hanya datang dari Allah. Ia berani menyuarakan kebenaran bukan karena mencari popularitas, tetapi karena itu adalah panggilan dari Tuhannya. Dalam interaksi sosial, ia menjadi pribadi yang paling pemaaf dan lapang dada. Sebab, ia memandang perlakuan buruk dari orang lain sebagai bagian dari takdir Allah yang harus dihadapi dengan kesabaran. Hatinya telah bebas dari dendam dan kebencian, karena ia terlalu sibuk dengan urusan batiniahnya dengan Allah. Ia menghadapi kesulitan hidup dengan senyuman ridho, karena ia yakin bahwa di balik setiap kesulitan itu tersimpan hikmah dan kasih sayang dari Tuhannya. Pada akhirnya, seorang arif billah menjadi rahmat bagi sekelilingnya. Kehadirannya memancarkan kedamaian. Kata-katanya menyejukkan jiwa. Perilakunya menjadi teladan. Ia adalah bukti hidup bahwa ketika hati seorang hamba telah dipenuhi oleh keagungan Allah, maka bukan hanya rasa takut yang hilang, tetapi seluruh kehidupannya akan berubah menjadi sebuah simfoni indah yang mengalunkan lagu kebesaran dan kasih sayang Tuhannya.